Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang kita pada subtematika kebersamaan di tempat bermain. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ya. Urut, runtut, enak kan? Nah, untuk ini linknya ada di kolom deskripsi. Ya, link ini ada di kolom deskripsi untuk playlist ini, dan apabila link itu efektif untuk laptop dan komputer ya. Untuk yang HP langsung tap saja di channel ya. Nanti di dalam channel dipilih playlistnya kelas 2 buku tematik. Oke. Kita akan bahas ini kebersamaan di tempat bermain. Kebersamaan di tempat bermain. Kita lihat siapa aja yang bermain di sini. Wah, ada Edo, ada Lani, ada siapa ini? Siti, Dayu, Udin, dan Beni. Ya, mereka rukun sekali ya. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman sekolah dan di rumah. Ya, di sekolah punya teman, di rumah punya teman, di mana-mana ada teman. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Nah, waktu istirahat kita gunakan bermain ya. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Pembelajaran 1, bermain di taman. Asik, apalagi tamannya luas dan hijau seperti ini. Sangat menyenangkan ya. Hari ini hari Minggu, Siti dan teman-temannya bermain. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Ayo mencari informasi tentang persahabatan kucing dan tikus. Kalau di film kartun ada Tom and Jerry ya. Nah, ini salah satu cerita kucing dan tikus versi lain. Ayo baca kisah kucing dan tikus berikut ini di depan kelas secara bergantian. Siswa yang lain menyimak. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata pada kucing, "Hai kucing." "Ada apa?" Kucing suaranya kok besar ya? "Meong." "Ada apa?" "Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, di kantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing akan menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kak, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas. Ikan asin digantung. Ya, tempat ikan asin digantung. Setelah menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga menengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum? Perutku sudah lapar sekali." Wah, tikusnya lupa teman ini. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat asin itu digerek. Karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." Kucing, "Ikan asin, sin."
Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Kucingnya, ikan asin, meong, meong. Dikira ikan asin ya. Kucing tetap tidak menggerakkan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Wah, ini ya apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Ikan asin. Ya, ikan asin. Di mana kucing dan tikus mencari makan? Di rumah Pak Tani tadi ya. Kita lihat di sini. Di rumah Pak Tani. Ya. Nah, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Ya. Di rumah Pak Tani. Di rumah Pak Tani. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan tikus? Mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Karena dikira ikan asin. Karena sangat lapar, tikus dikira ikan asin. Kucing dan tikus sepakat. Tikus memanjat dan kucing menunggu di bawah. Memanjat ke tempat ikan asin digantung. Ya, dan kucing menunggu di bawah. Ya, kita lihat ya. Kita cocokkan dengan cerita aslinya. Tikus akan memanjat ke atas sedangkan kucing menunggu di bawah ya. Sebelum memanjat, tikus berpesan, kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini, nanti kita ketahuan. Nah, ini gara-garanya. Begitu tikus yang jatuh, tikusnya yang diterkam. Ya. Mereka sepakat tikus memanjat ke atas sedangkan kucing menunggu di bawah, ya. Digantung. Oke. Kita lanjutkan lagi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Wah, ini sekarang waktunya matematika. Sebuah kue dibagi menjadi dua bagian yang sama. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan 1/2. Banyak kue ada 2. Satu kue bertanda silang menunjukkan pecahan 1/2. Satu kue dari 2 kue yang ada. Ya, sebuah kue dibagi menjadi 1, 2, 3. 3 bagian. Satu bagian yang bertanda silang menyatakan pecahan 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Banyak kue ada 3. Kue bertanda silang menunjukkan pecahan 1 bagian dari 3 bagian yang ada, 1/3. Sebuah kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian bertanda silang menyatakan pecahan 1/4. Ya, di sini banyak kue ada 1, 2, 3, 4 ya, 4. Satu kue bertanda silang ya menyatakan pecahan 1/4 ya. Asal kuenya itu dibagi dengan bagian yang sama ya. Nah, coba cocokkan dengan banyaknya roti yang dimakan tikus. Ya, ini 1 bagian dari 3. Ya, jadi 1/3. Ya, 1/3. Di sini 1 bagian dari 2, 1/2. Cocokkan banyaknya pecahan dan banyaknya roti yang dimakan tikus dan kucing. Ya, kucingnya makan roti juga. Di sini 1 bagian dari 4 ya, 1/4. Di sini 1 bagian dari 4 ya, 1, 2, 3, 4, 1/4 juga.
Kemudian ini 1/2 dari 2,5, 1/2. Oh, yang paling atas ya, nyambung ini. Nah, kita sambung di sini. Kita lanjutkan lagi. Menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat beberapa temannya bermain bola. Siti menggambar suasana halaman sekolah. Ya, ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Wah, seperti ini ya, bermain bola. Ini ada gedung sekolahnya, ada bendera. Ya, bikin sketsa. Kemudian Siti mewarnai gambarnya seperti ini. Bagus ya. Wah. Coba kamu lihat suasana di halaman sekolahmu, ya. Ketika jam istirahat, amati teman-temanmu yang sedang bermain di sana. Buatlah sketsa gambar suasana bermain di halaman sekolah, kemudian warnai gambarmu, ya. Nah, di masa pandemi mungkin bisa men-sket depan rumahnya masing-masing ya. Siapkan alat dan bahan, lakukan pengamatan atau observasi. Ya, buatlah sketsa gambar, berilah warna, pensil, krayon, penghapus. Ya, langkah menggambar. Ya. Ini Pak Ali akan menggambar suasana playground dekat rumah Pak Ali. Di situ ada gazebo. Ya, di sini ada gazebo. Ya. Seperti ini, gazebo seperti ini. Di sini ada atap gazebonya. Ini beneran di rumahnya di apa? Dekat rumahnya Pak Ali ada gazebonya seperti ini. Ya, di sini ada sebentar. Terus di sini ada gini ya. Terus di sini ada atapnya. Ya. Kalau kalian sempat main ke rumah Pak Ali, dekat rumahnya Pak Ali ada gazebo seperti ini, ya, seperti ini ya. Di sini ada tangganya, terus ini ada tiangnya gini. Terus di sini ada taman-taman bunga, ya, taman-taman bunga. Terus di sini ada ayunan, ya, seperti ini. Desainnya seperti ini. Ya, di sini adalah untuk ayunan. Ya, terus di sini ada ayunannya. Ya, ada ayunan. Di sini ada beberapa anak yang memainkan ayunan misalnya. Ya, di sini juga ada 4 berarti. Terus di sini juga ada. Bisa di-sket ya. Gazebo-nya ada 3. Di sini juga ada lagi gazebo. Jadi kalau lagi santai duduk-duduk di sini enak. Terus di sini ada gazebo ketiga. Seperti ini. Terus di sini ada jalannya mengelilingi. Ya, terus di sini ada jungkat-jungkit. Ya, ada selurutan dulu, selurutan. Terus di sini ada posyandu. Ya, inilah suasana sket ya, bikin sket seperti ini. Ini jalanan. Ini ada jalan-jalannya ke sini untuk jalan kaki. Ya, di sini ada jalan setapak gitu ya. Terus dikasih paving. Anak-anak bermain di sini.
seperti itu. Diskusi tentang ciri-ciri gambar imajinasi dan langkah-langkah membuat gambar imajinasi, sampaikan hasil diskusi di depan teman-temanmu. Ini adalah contoh sketsa. Ini bukan imajinasi, ini benaran. Tapi ya melalui imajinasi juga ya, nggak 100% mirip. Oke. Dengan bantuan orang tua siswa menggambar imajinasi. Permainan push ball. Wow, menekan bola ke air. Push itu menekan, ball itu bola. Push ball, bunganya ditekan. Ya. Lakukan gerakan lempar dan tangkap bola secara berpasangan. Lakukan permainan sederhana, bermain di kolam renang. Wih, asik. Siti dan teman-teman bermain di kolam renang. Mereka bermain berkelompok. Laki-laki membentuk kelompok, perempuan juga membentuk kelompok. Beberapa siswa berbeda suku, bangsa, agama, tidak ada masalah. Semuanya kompak, saling bekerja sama. Siti dan teman-temannya membagi kelompok dengan adil. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi badan sama. Jangan yang besar lawan yang kecil, wah. Ayo, diukur tinggi badannya yang antara 100 sampai 110. Nama siswa siapa? Dulu waktu kecil Pak Ali termasuk badannya itu kecil. Mungkin termasuk Pak Ali. Ya, Suwandi. Ya. Punya teman namanya Suwandi dulu waktu SD. Suwandi ini badannya kecil juga. Yuniati. Ya. Ini badannya kecil juga. Cewek kalau ini perempuan. Nah, kalian tuliskan nama teman-teman kalian ya, berdasarkan tinggi badannya. Ya. Ayo bentuklah kelompok di kelasmu berdasarkan tinggi badan yang sama. Pasangan kelompok A dan B. Ya, misalnya, nah ini Ali dengan Suwandi sama kecilnya ini. Ali dengan Suwandi. Ini sama-sama kecilnya. Ya. Nah. Oke, pasangan satu kelompok A dan B kelompok putri. Ya, dulu yang kecil siapa ya? Yuniati sama Sri. Bukan Sri, Wulan. Kecil ini badannya. Ini kelompok yang perempuan. Ini namanya nama jadul ya. Memang ini zamannya Pak Ali ini. Kalian tuliskan nama kalian, teman kalian sendiri. Nama sekarang bagus-bagus. Ada Sabrina, ada Salsabila. Waduh, nama sekarang bagus-bagus. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tinggi badan berbeda? Ya biasa saja. Kita berteman kan bukan dari tinggi badan, ya kan? Tuliskan simpulanmu. Sikap terhadap teman yang badannya pendek. Ya, ada dulu Pak Ali itu punya teman yang badannya pendek juga rasanya. Ya, Pak Ali sudah pendek tapi ada yang lebih pendek lagi. Waduh, namanya Sahri. Waduh, Pak Sahri mungkin sekarang sudah umuran Pak Ali juga. Sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah saling mengajak, jangan ya, kita menghormati. Ya, temannya Pak Ali yang badannya pendek itu orangnya cerdas, ya, saling menghormati. Ya, walaupun pendek tapi baik hatinya. Loh. Dengan persamaan kita akan ya damai. Ya, kebersamaan. Dengan kebersamaan kita akan damai, sejahtera, bukan sengsara tapi sejahtera. Ya, ini saling menghormati. Dengan kebersamaan di sekolah, semua siswa menjadi semangat belajar. Sungguh ya. Kalau kita dan teman itu bersama, tidak ada bullying, tidak ada ejek-mengejek, rasanya damai di hati. Ya, walaupun tidak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang kita itu bertengkar, saling mengejek, tapi kalau diingatkan, didamaikan sama guru harus segera balik berdamai lagi. Ya, kadang-kadang ada aja kejadiannya yang membuat bertengkar, tapi harus segera mau berdamai. Kebersamaan dapat diciptakan dengan saling menyayangi. Nah, kalau memusuhi, waduh, adu domba. Itu bukan adu domba, enggak. Sana diadu sama sana. Nah, diperlakukan seperti domba. Bukan bener-bener ada domba dua diadu, enggak.
Ya, ini sesama teman, manusia yang beradu. Diistilahkan domba karena domba itu kan sukanya tarung saja, nggak seperti manusia yang punya rasa sayang. Contoh sikap kebersamaan, yaitu ini bermain bersama. Kalau mencuri bersama, waduh jangan, ini salah ini. Walaupun bersama, tapi kalau mencuri, berkelahi bersama, tawuran itu namanya. Jangan ya, tak boleh. Bisa sakit semua badan. Kebersamaan menyebabkan, wah ini persatuan. Kalau perpecahan, nah ini bisa ini terjadi karena kurangnya rasa kebersamaan. Peperangan, waduh apalagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini adalah pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, gitu loh. Ya, ibarat seikat lidi. Wah, kalau dalam ikatan, ya dalam ikatan lidi ini bisa menyapu kotoran-kotoran. Tetapi kalau lidi ini dibiarkan sendiri-sendiri, tercerai-berai, tidak ada gunanya, justru dia sendiri yang jadi kotoran, gitu ya. Kalau diikat dalam satu ikatan yang kuat, jadilah sapu yang bisa menyapu kotoran, gitu. Seusai bermain, Siti dan teman-temannya membicarakan tentang kisah kucing dan tikus. Mereka saling melengkapi cerita. Ya. Nah, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus, ya. Nah, kita lihat kata sapaan kucing yang digunakan ketika menyapa tikus. Apa ini? Hai kucing. Nah, tikusnya bilang hai kucing, ya. Kemudian tikusnya nyapa apa? Kok lama benar tikus? Ya tikus saja nyapanya ya. Ya. Kita akan kalau jatuh cepatlah melompat dan merekam. Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Berpapar sekali. Ya, menyapanya dengan sebutan langsung ya, kucing dan tikus. Ya. Ini mengkhianati persahabatan, ini melupakan teman. Wah, bagaimana tikus ini? Kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah tikus. Kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing adalah kucing. Jadi dia mengambil kucing, hai kucing, gitu ya. Kata sapaan lain yang terdapat dalam cerita adalah Pak Tani. Ya, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Ya, kita lihat kalimatnya. Hai kucing, misalnya gitu ya. Mari, hai kucing. Sampai mana tadi? Sini ya. Tuliskan kalimat yang diucapkan tikus pada kucing. Hai kucing. Ya. Tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Kita lihat. Ada apa? Mari kita makan ikan asin. Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Itu di sana digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak, kita akan puas memakannya. Sebentar. Bukan ini. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku lapar sekali ya ini. Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Itu kalimatnya. Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Mendapatkan ikan asin apa belum ya? Kok belum. Kegiatan bersama orang tua. Dengan bantuan orang tua, siswa dapat menunjukkan sikap menghormati teman yang memiliki perbedaan fisik. Tidak masalah beda fisik, yang penting hatinya baik, gitu ya. Oke. Untuk pembelajaran 3 kita akan 3 dan 4 nanti ya. 1 dengan 2, 3 dengan 4 ya. 3 dan 4 akan kita pelajari di pembelajaran berikutnya atau video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.